hal yang lebih parah kalau menurut aku yang dia lakuin itu ke para korban. Dia juga mengunyah alat kemaluan para korbannya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kasus pembunuhan yang tersadis menurut aku, yaitu cerita pembunuhan berantai yang pernah aku baca adalah tentang Randy Stephen Craft. Dia adalah salah satu dari pembunuh berantai yang paling sadis dan kejam dan termasuk yang paling produktif. Jadi si Craft ini dicurigai melakukan setidaknya ada 67 pembunuhan di California, Oregon, dan Michigan selama rentang waktu lebih dari 12 tahun antara tahun 1971 dan 1983. Target utamanya adalah laki-laki yang di bar gitu. Jadi kan selalunya kalau di bar itu kan pastinya tuh banyak banget laki-laki yang gay. Nah, jadi target si Craft ini selalu laki-laki gay. Jadi nggak cuma laki-laki gay aja target dia. Target dia itu juga kayak untuk pejalan kaki, laki-laki yang lagi jalan kaki sendirian itu juga menjadi target dia gitu. Dengan mengemudi sepanjang jalan selama waktu luangnya untuk menjemput para korban yang rata-rata masih muda. Jadi beberapa itu korbannya itu berasal dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi ia terpaksa harus membius mereka dengan diazepam yang dilarutkan ke dalam alkohol. Dan setelah si korban meminum alkohol itu, mereka akan merasakan kayak pusing. Jadi si Craft ini lebih mudah untuk mengontrol para korbannya gitu. Jadi begitu mereka dalam posisi di mana Craft dapat mengontrol mereka dengan leluasa. Banyak daripada korbannya itu dibakar menggunakan korek rokok pada daerah kemaluan dan area sensitif lainnya. Oh my god, tega banget. Padahal kan dia juga laki-laki gitu. Coba deh ada seseorang itu yang ngelakuin kayak gitu ke dia, pasti dia tuh kayak oke, next. Ada juga korban lain yang mendapatkan perilaku yang lebih parah dari itu. Uretra mereka dimasukkan benda-benda seperti cabang pohon, oh my god, cabang pohon, kaos kaki, dan tusuk gigi, pena, dan juga barang-barang yang lainnya gitu. Jadi kayak apa yang dia lihat itu yang bakalan dia masukin gitu. Oh my god, are you crazy? Are you okay? Okay, next. Jadi ada juga mereka yang kurang beruntung bahkan dikebiri saat masih hidup. Ini sih memang ini sih kasus pembunuhannya terlalu kejam sih kalau menurut aku. Jadi nggak cuman itu yang Craft lakuin ke para korbannya. Craft juga memotong kelopak mata salah seorang korbannya untuk memaksa korbannya menonton proses penyiksaan. Oh my god. Dan hal yang lebih parah kalau menurut aku yang dia lakuin itu ke para korban, dia juga mengunyah alat kemaluan para korbannya. Oh my god. Jadi sepertinya Craft ini mendapatkan kesenangan tertentu dari melukai korbannya secara seksual sebelum akhirnya ia membunuh para korbannya. Jadi ada salah satu kasus yang paling menjijikkan menurut aku yang dilakuin si Craft ke para korbannya itu. Jadi si Craft ini mengantar satu dari para korbannya menuju sebuah tebing yang jauh dari keramaian, di mana ia mengikat korbannya di sebatang pohon. Jadi setelah dia melakukan penyiksaan di pohon tersebut, di atas tebing tersebut, yang ada cuman si Craft dan si korbannya tadi, dua orang mereka di situ. Setelah dia menyiksa korbannya di pohon itu, setelah itu dia meninggalkannya begitu aja. Esokan harinya ada seorang yang menemukan si korban yang terikat di pohon itu. Ada salah satu warga yang sedang berjalan di daerah itu dan menemukan
mayat yang sudah diikat di pohon. Dan hasil autopsi menunjukkan sebab kematiannya adalah sesak nafas yang disebabkan oleh daun dan tanah yang masuk ke dalam trakea anak tersebut. Oh shit. Jadi hasil autopsi juga menjelaskan bahwa anak tersebut telah disodomi dan dikebiri dengan alat kelamin yang terputus, dimasukkan ke dalam rektum bersama dengan material yang terbakar dan juga dedaunan. Oh shit. Jadi sebelum dikebiri, uretra korban dimasukkan stik koktail hingga menembus kandung kemihnya. Pada skrotum, hidung dan pipi korban seluruhnya terbakar oleh api yang dinyalakan dari korek rokok automobile. What the fuck? Dan kedua matanya sudah dirusak menggunakan alat yang sama. Oh my god. Sebagai tambahan, kaki korban memiliki banyak sayatan yang diindikasi dilukai dengan botol pecah. Ahli forensik mendedukasi kesimpulan bahwa korban masih hidup selama ia disiksa. Oh my god. Ya ampun, tega banget. Kita aja kadang kalau kena pisau yang dikit gitu ya, tuh rasanya tuh udah perih banget. Apalagi yang sampai disiksa kayak gitu, sampai ditusuk, di apa. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si Kraft ditangkap di bulan Mei 1983. Ia ditangkap saat mengemudi di lalu lintas dalam keadaan mabuk. Jadi ada sebuah polisi yang melihat pengendaranya ini kayak nggak bener gitu nyetirnya, dan tertangkap polisi saat sedang patroli. Dan pada saat itu polisi menyuruh dia keluar dari mobilnya. Dan nggak cuman itu aja, polisi juga melihat di bagasi mobilnya ada sebuah mayat. Jadi polisi menemukan mayat seorang angkatan laut yang bernama Terry Lee Gambrell di jok penumpang. Di dalam mobil Kraft, polisi menemukan banyak foto-foto dari para korban dan sebuah kartu skor atau scorecard yang membuat referensi dari ke-67 korbannya tersebut. Sejauh ini, investigator berhasil mengidentifikasi 45 korban. 22 sisanya tidak teridentifikasi. Angka korban sebenarnya bisa saja lebih tinggi daripada yang tercantum di dalam scorecardnya itu, dan kartu tersebut memuat sebagian referensi dari pembunuhan yang dilakukan oleh si Kraft. Pada sidangan pengadilan, ia tidak menunjukkan adanya rasa bersalah atau penyesalan. Selama persidangan itu kayak santai, dan dia juga masih bisa kayak tersenyum gitu. Nggak ada rasa penyesalan yang timbul dari diri dia gitu setelah apa yang dia lakukan. Dia kayak santai. Walaupun tertangkap basah saat berada di mobil dengan satu mayat di belakang joknya, Kraft terus menyangkal untuk bertanggung jawab atas aksinya tersebut. Jadi dia tuh sama sekali nggak nunjukin empatinya terhadap para korban. Justru dia malah tersenyum selama detail kejahatannya dibacakan di persidangan. Jadi kayak dia merasa bangga banget atas perilakunya ke para korban itu. Jadi dia juga memperoleh kesenangan dari membayangkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang digambarkan selama persidangan. Jadi dia kayak ada imajinasi yang dia tuh pengen ngidupin kembali korban yang udah dia siksa itu. Dia tuh pengen ngidupin kembali korban yang telah meninggal kayak gitu. Oh my god, nggak habis pikir sih. Why kamu sejahat itu, Kraft? Jadi akhirnya si Kraft dijatuhi hukuman atas 16 dari 67 lebih pembunuhan yang dilakukan dia. Sebelum ditangkap,
Craft bekerja sebagai programmer komputer dan memiliki skor IQ 129 mendekati tingkat 98%. Jadi sebagai orang dewasa, dia dikenal menyenangkan dan sangat pintar di kampusnya dan dianggap sebagai salah satu paling sukses di kelasnya, yang paling pintar di kelasnya gitu loh. Dan ia juga memegang gelar pada bidang ekonomi, bertugas di angkatan udara sebelum dia keluar sebagai gay. Jadi dia tuh sempat kayak sempat jadi tentara udara gitu sebelum dia melakukan aksinya tersebut. Kalau menurut aku sih kasus si Craft ini paling sadis yang pernah aku baca, karena dia tuh kayak nggak ada dalam diri dia tuh kayak nggak ada rasa kasihan gitu, nggak ada rasa empati sama orang-orang gitu. Ya udah, selagi itu memuaskan hasrat dia untuk membunuh, dia akan ngelakuin itu gitu. Oke guys, jadi gimana menurut kalian untuk kasus yang satu ini? And thank you untuk video kali ini. Sampai di sini dulu. Thank you for watching and bye.